ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين الذي جعل الدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير والنصيحة للمسلمين من أفضل القربات وأرفع الدرجات وأهم المهمات في الدين، وذلك سبيل أنبياء الله المرسلين وأوليائه الصالحين والعلماء العاملين الراسخين في العلم واليقين. وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد الرسول الأمين والحبيب المكين خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد السابقين واللاحقين، وعلى آله وأصحابه المخلصين الصادقين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه Muslim. Hadirin rahimakumullah. Sekarang kita berada di muqaddimah atau pembukaan kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah karya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Moga-moga kita bisa menghatamkan kitab tersebut dan kita dapat memperoleh keberkahannya. Amin ya rabbal. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengawali kitabnya dengan basmalah, hamdalah dan salawat pada junjungan kita dan pelita alam, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai hari kiamat kelak. Tidak lupa dalam mukaddimahnya beliau pesankan secara tersirat kepada kita semua untuk senantiasa dan selalu berdakwah atau mengajak umat manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam mukaddimahnya pula beliau pesankan dan wasiatkan agar kita tidak bosan-bosannya untuk saling memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Setidaknya ada dua alasan mengapa kita mesti berdakwah dan memberikan nasihat. Pertama, berdakwah dan memberikan nasihat adalah amal soleh yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah dan amal soleh yang paling penting dalam agama Islam. Kedua, berdakwah dan memberi nasihat adalah jalannya para nabi dan rasul, jalannya para wali-wali yang soleh, dan jalannya para ulama yang kokoh ilmunya dan keyakinannya serta kuat dalam pengamalannya. Moga-moga dengan berdakwah dan memberi nasihat kelak kita akan dikumpulkan baik di dunia maupun di akhirat kelak, baik dengan para nabi dan rasul serta para wali dan ulama. Amin ya rabbal. Pada mukaddimahnya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menukil sabda suci baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, hanya saja perbuatan itu bergantung pada niatnya, dan setiap orang hanya memperoleh pahala lantaran niatnya, bukan karena perbuatannya. Sebagus apapun perbuatannya, sebaik apapun pekerjaannya, namun jikalau bersumber dari hati yang busuk dan burik, alias niatnya tidak karena Allah dan Rasulnya, maka amalan tersebut tertolak alias tidak berpahala. Oleh karenanya, mari lempengin, benerin, luruskan niat kita sebelum beramal soleh. Dalam lanjutan hadis tersebut, Nabi menerangkan, barang siapa yang berhijrah
ke Mekah dan Madinah untuk memperoleh ridha Allah dan Nabi-Nya, maka hijrahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara itu, barang siapa yang berhijrah dari Mekah ke Madinah tapi bukan untuk menemukan ridhonya Allah dan ridhonya Rasulullah, tapi untuk kepentingan dunia, harta, tahta dan wanita, maka hijrahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alias tertolak, alias tidak berpahala. Terakhir, dalam mukaddimahnya, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menukil sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim yang berbunyi, agama adalah nasihat. Nasihat di sini artinya yaitu hiyazatul hadd lil mansuh, atau mengerjakan kewajiban. Para sahabat kemudian bertanya, mengerjakan kewajiban kepada siapa wahai Rasulullah? Rasul pun menjawab, kerjakan kewajiban pertama kepada Allah, kemudian kepada Al-Quran kalamullah, kemudian kepada baginda Nabi Rasulullah, keempat kepada para pembesar kaum muslimin, dan terakhir kepada umat muslim umumnya. Moga-moga berkat majelis mulia pada malam kali ini kita diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan kewajiban kita kepada mereka, dan tak lupa kewajiban kita kepada guru-guru kita, di antaranya Al-Habib Abdullah bin Ja'far As-Sagaf. Mari sama-sama kita dengarkan perintah beliau dan kita taati komando beliau. Sami'na wa ata'na. Saya tanya, siap dengerin ulama? Siap dengerin Habib Abdullah? Siap taat sama ulama? Siap taat Habib Abdullah? Yakin? Takbir. Dan insya Allah di momen yang berbahagia ini kita angkat kedua tangan kita. Kita memohon kepada Allah, moga-moga di momen miladnya Habib Abdullah insya Allah beliau disehatkan oleh Allah, dipanjangkan umurnya, dipanjangkan usia majelisnya, dan insya Allah dimenangkan perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut oleh Habib Shaki Al-Habsyi, kepada beliau waktu dan tempat kami bersama.